Shalom saudara-saudara. Salam jumpa kembali dengan channel Oratio Sempreformanda. Saya Pendeta Kristinov Mawicere dengan sukacita kembali mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan satu bagian Alkitab, melakukan telaah sederhana, yaitu bagian Alkitab yang terdapat di dalam Sakaria 6 ayat 9 sampai 15. Nah, sebelum kita bersama-sama memikirkan bagian firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kembali memikirkan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari kitab Sakaria pasal 6 ayat 9 sampai 15. Kami rindu untuk mengetahui apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui bagian Alkitab ini. Karena itu, tuntun bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menemukan pesan-pesan, maksud-maksud, pengajaran-pengajaran Tuhan di dalam firman-Mu, agar supaya kami makin mendalami, makin mengerti isi hati Tuhan, dan makin hidup di dalamnya. Agar supaya kami makin terkoreksi, makin membenahi diri, dan makin hidup memuliakan Tuhan. Kami serahkan beberapa waktu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sakaria 6 ayat 9 sampai 15. Karena bagian ini hanya pendek saja saya lihat, maka kita akan mendahulunya untuk membacanya. Sakaria 6 ayat 9 sampai 15. Begini firman Tuhan. Kerajaan sang tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Zefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Zefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi demikian saudara-saudara, Sakaria 6 ayat 9 sampai 15. Dan bagian Alkitab ini adalah bagian Alkitab yang diagendakan untuk dibaca, dipikirkan, direnungkan oleh warga Gemim pada tanggal 14 Juli sampai 20 Juli ke depan ini. Ya. Mari kita bersama-sama memikirkan bagian firman Tuhan ini. Seperti biasa, dalam melakukan telaah sederhana ini, saya mulai dengan struktur teks. Saya mendapati ada 5 bagian yang menjadi struktur teks dari Sakaria pasal 6 ayat 9 sampai 15 ini. 5 bagian itu ialah yang pertama ayat 9 sampai 11 yang berbicara tentang perintah Tuhan kepada Nabi Sakaria untuk memungut persembahan dalam rangka pembuatan mahkota yang akan dikenakan di kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Yang kedua itu ada pada ayat 12 yang berisi nubuat tentang Yosua bin Yosadak.
bahwa kepadanya itu akan diberi nama Tunas dan dia akan dipakai Allah untuk mendirikan bait Tuhan. Lalu bagian yang ketiga ada di ayat 13. Masih berbicara tentang nubuat tentang Yosua bin Yosadak bahwa ia yang akan bertahta di bait Tuhan. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan mereka akan mengadakan persepakatan damai. Lalu bagian yang keempat ada pada ayat 14 yang berbicara tentang mahkota, bahwa mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Zefanya. Yang terakhir bagian kelima ayat 15 tentang orang-orang yang akan datang dari jauh untuk membangun bait Tuhan, dan itu akan terjadi bila umat mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu struktur teks. Sekarang kita masuk pada bagian tafsiran. Kita akan mengikuti struktur teks tadi dalam melakukan penafsiran ini. Sekarang penafsiran bagian yang pertama yaitu ayat 9 sampai ayat 11. Saya bacakan kembali ayat 9 sampai ayat 11 berkata begini. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, pergilah pada hari ini juga di rumah Yosia bin Zefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota, dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Saudara-saudara, yang pertama, mari kita memikirkan hal tentang firman Tuhan yang datang kepada sang nabi. Saudara-saudara, seorang nabi itu diangkat dan ditugaskan Allah untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap ikatan perjanjian, covenant, yang telah dibuat Allah dan umatnya Israel. Nah, singkatnya, isi dari ikatan perjanjian itu ialah umat taat pada hukum Allah, maka Allah memberkati mereka. Tetapi jika umat menyimpang dari hukum Allah, maka Allah menghukum mereka. Nah, sehubungan dengan covenant, ikatan perjanjian itu, maka ketika umat hidup dalam ketaatan dan kesetiaan terhadap hukum Allah, Allah memerintahkan nabinya untuk menubuatkan firman yang berisi nubuat-nubuat berkat. Tetapi ketika umat menyimpang dari tuntutan Taurat, maka Allah memerintahkan nabi untuk memberitakan nubuat firman yang berisi berita penghukuman. Nah, seorang nabi juga ditugaskan Tuhan Allah untuk menyuarakan pengajaran tentang hukum Tuhan kepada umat Israel, agar umat mengerti, memahami, dan hidup bersandar pada hukum Tuhan. Seorang nabi juga akan tidak segan-segan untuk memberikan teguran dan peringatan kepada umat jika melihat umat mulai menyimpang dari hukum Tuhan, agar mereka kembali kepada Tuhan dan tidak mengalami penghukuman. Nah, jika umat mengalami penghukuman Allah karena ketidaktaatan mereka, nabi itu diutus Tuhan untuk terus menyuarakan pertobatan, menyuarakan berita penghiburan dan pemulihan sampai umat betul-betul bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, dalam rangka menjalankan tugas-tugas itu, seorang nabi dikaruniakan Tuhan pemikiran, telinga, mata yang secara langsung menerima, melihat, dan mendengarkan suara kehendak atau firman Tuhan. Tidak jarang suara kehendak atau firman Tuhan itu diterima dalam kondisi tidak sadar atau setengah sadar atau ekstase, yaitu melalui mimpi dan penglihatan. Tetapi tidak jarang juga suara kehendak atau firman Tuhan itu diterima sang nabi dalam keadaan sadar dengan mendengar langsung Tuhan berbicara, atau kepada sang nabi diberikan visi atau penglihatan tentang hal yang akan Tuhan perbuat kepada umatnya. Maka menjadi suatu pertanyaan yang penting untuk kita, umat Allah yang hidup di zaman sekarang ini, ialah
Apakah Allah masih menyampaikan firman-Nya kepada umatnya sekarang ini? Nah, kalau Allah masih menyampaikan firman-Nya, melalui siapakah Dia menyampaikan firman-Nya itu? Bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya di zaman sekarang ini? Apakah masih seperti Dia menyampaikan firman-Nya melalui para nabi di zaman Perjanjian Lama? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan saya bahas secara khusus dalam tema yang tersendiri. Nah, untuk sekarang saya baru hendak mengatakan bahwa Tuhan terus berbicara di sepanjang zaman, termasuk di zaman ini. Tapi juga di masa yang akan datang sampai hari Tuhan itu tiba. Nah, sejak gereja lahir, Tuhan berbicara melalui orang-orang percaya, kepada orang-orang percaya, dan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Sejak Alkitab yang berisi firman Allah itu hadir, maka Allah menyatakan firman-Nya kepada orang percaya, dan melalui orang percaya kepada dunia, melalui Alkitab saja. Sekali lagi, melalui Alkitab saja. Kita meyakini bahwa Allah tidak berfirman di luar Alkitab. Allah hanya berfirman melalui Alkitab saja. Karena itu kita berpegang teguh pada prinsip yang kita sebut sola scriptura. Hanya Alkitab firman Allah, dan hanya melalui Alkitab saja Allah berfirman. Maka Allah menyatakan firman-Nya kepada orang percaya melalui Alkitab, saudara. Oleh sebab itu, kalau ada yang menyampaikan firman Allah, harus dinilai dan diuji. Apakah yang disampaikan itu sesuai yang dikatakan oleh firman Allah di dalam Alkitab? Kalau ada yang mengatakan, aku mendengar Allah berfirman kepadaku, atau Allah memberikan penglihatan kepadaku, itu harus dinilai dan diuji. Apakah sesuai dengan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab? Jika tidak, berarti bukan dari Tuhan, atau bukan firman Tuhan. Yang kedua, isi firman Allah yang diterima oleh Nabi Zakaria itu begini. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Zefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas. Buatlah mahkota dan kenakanlah itu kepada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Jadi, Allah berfirman melalui Nabi Zakaria, yang di dalam firman itu berisi perintah untuk pergi ke rumah Yosia bin Zefanya, yang adalah seorang dari orang-orang Yehuda yang sudah kembali dari pembuangan di Babilonia, dalam rangka memungut persembahan dalam bentuk perak dan emas, juga kepada orang-orang Yehuda yang sudah kembali dari pembuangan, yang bernama Heldai, Tobia, dan Yedaya, dalam rangka membuat mahkota yang akan dikenakan di kepala imam besar Yosadak. Nah, sang nabi disuruh Tuhan untuk berkunjung ke rumah dari Yosia bin Zefanya. Berkunjung ke rumah dari umat Allah adalah bagian dari tugas sang nabi untuk maksud-maksud tertentu yang ditunjukkan oleh Allah. Berkunjung ke rumah-rumah warga gereja adalah salah satu tugas pokok yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada gereja, kepada para pelayan khusus, dalam rangka memelihara iman orang-orang percaya, warga gereja, agar imannya tetap kokoh dan bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Para pelayan khusus mengemban tugas untuk memberitakan firman Allah dan memperlengkapi warga gereja untuk dapat membangun persekutuan, bersaksi dan melayani. Dan salah satu wujud dan bentuk dari pelaksanaan tugas itu ialah berkunjung ke rumah warga gereja. Apa yang dilakukan pelayan khusus ketika berkunjung ke rumah warga gereja? Nah, kepada keluarga yang aktif dalam persekutuan, pelayan khusus patut untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka
oleh karena keaktifan mereka dalam persekutuan, agar supaya keluarga itu terus diteguhkan dengan firman Allah. Jadi memberikan peneguhan firman Allah, juga doa, agar supaya mereka terus aktif dan bertumbuh dalam kebenaran. Kepada keluarga yang tidak terlalu aktif dalam persekutuan, dicari tahu penghalang-penghalangnya seperti apa sehingga mereka menjadi tidak terlalu aktif dalam persekutuan, lalu memberikan motivasi, pencerahan, dan tuntunan dengan firman dan doa agar mereka aktif dalam persekutuan, agar boleh mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Nah, untuk keluarga yang tidak aktif dalam persekutuan, pelayan khusus melakukan perkunjungan rumah untuk mencari tahu penghalang-penghalang atas ketidakaktifan mereka. Lalu kemudian kepada mereka diberikan motivasi, pencerahan, dan dituntun dengan firman dan doa untuk aktif dalam persekutuan, agar boleh mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Nah, selain itu, pelayan khusus juga perlu mencari tahu apabila keluarga yang dikunjungi itu mengalami pergumulan-pergumulan tertentu dan membantu mereka untuk mereka dapat menemukan jalan keluarnya. Nah, tentu ada sejumlah hasil dari pelayanan perkunjungan rumah itu yang perlu di-follow up, ditindaklanjuti dalam pembahasan dengan majelis jemaat, ya, di sidang majelis jemaat tentunya. Dan hasil pembahasan dengan sidang majelis itu nanti juga ditindaklanjuti dalam bentuk program atau tindakan yang nyata. Nah, tujuan pelayanan perkunjungan rumah ialah agar warga gereja yang dikunjungi terpelihara secara rohani, secara jasmani, dan tetap berada dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman, agar iman mereka tetap kokoh dalam menghadapi rupa-rupa tantangan. Nah, sang nabi disuruh Tuhan ke rumah Yosia bin Zefanya untuk memungut persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya. Memungut persembahan, itulah juga yang dilakukan oleh gereja atas perintah Tuhan. Jadi, di satu pihak, Tuhan memerintahkan gereja untuk memungut persembahan, karena di lain pihak ada orang-orang percaya yang dipakai dan digerakkan oleh Tuhan untuk memberi persembahan. Mengapa Tuhan memerintahkan gereja memungut persembahan dari warganya, dan mengapa Tuhan memakai dan menggerakkan warga gereja untuk memberi persembahan? Yaitu karena untuk menyelenggarakan serta memajukan pelayanan untuk membangun iman orang-orang percaya, dan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Itu membutuhkan biaya. Tuhan punya sebuah misi di dunia ini, yaitu membuat yang belum percaya menjadi percaya, dan yang sudah percaya bertumbuh di dalam kebenaran, agar hidup memuliakan Tuhan. Nah, untuk menyelenggarakan misi itu, Tuhan memanggil semua orang percaya untuk terlibat di dalam misinya. Dan dalam rangka penyelenggaraan misi itu, Tuhan mengaruniakan berbagai karunia yang berbeda kepada orang-orang percaya, agar orang-orang percaya dapat mempersembahkan karunia-karunia, talenta-talenta, dan potensi-potensi yang ada dalam dirinya masing-masing untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan misi Allah. Selain memberikan karunia-karunia, Tuhan juga memberikan berkat-berkat finansial kepada orang-orang percaya dan memberikan di dalam hati dan pikiran mereka suatu kesadaran dan dorongan untuk memberikan persembahan, bukan hanya dalam bentuk karunia dan talenta yang ada pada diri mereka, tetapi juga berkat-berkat materi dan finansial yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan misi Allah itu. Karena itulah, gereja ditugaskan Allah untuk memungut persembahan dari warga gereja, dan warga gereja berkewajiban untuk memberi persembahan demi kelancaran penyelenggaraan misi Allah. Nah, saudara-saudara, sang nabi disuruh Allah ke rumah Yosia bin Zefanya
untuk memungut persembahan kepada Heldai, Tobia, dan Yedaya yang dikatakan adalah orang-orang buangan. Saudara-saudara, mari kita melihat nama-nama ini. Yosia itu adalah sebuah nama yang mengandung arti Tuhan adalah penolong. Heldai artinya Tuhan dunia. Tobia artinya Tuhan itu baik. Dan Yedaya artinya Tuhan mengetahui. Nama-nama mereka ternyata nama-nama yang memiliki arti rohani, yang menggambarkan tentang Tuhan. Dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang buangan. Artinya, orang-orang yang tadinya ada di pembuangan di Babilonia, tetapi kini mereka telah kembali dari pembuangan dan tinggal di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, ceritanya bahwa selama 70 tahun bangsa Israel hidup dalam pembuangan di negeri Babel. Jauh dari Yerusalem dan negeri mereka. Suatu saat, kerajaan Babilonia dikalahkan oleh Persia, yang saat itu dipimpin oleh Raja Kores. Raja Kores, Raja Persia ini kemudian merasa iba dengan situasi bangsa Israel yang ada di Babilonia, sehingga ia memperbolehkan mereka untuk kembali ke negeri asal mereka, untuk membangun kembali bait Allah yang telah hancur. Dia juga mengembalikan emas dan perak yang dulu dirampas dari bait Allah oleh Nebukadnezar. Bahkan Kores memerintahkan rakyat Persia, termasuk rakyat penduduk setempat di Babilonia, untuk membekali umat Israel yang akan pulang ke Yerusalem dengan berbagai pemberian uang, emas, perak, dan berbagai benda berharga lainnya termasuk ternak. Nah, Zerubabel diangkat sebagai kepala rombongan dalam kepulangan itu. Nah, saat mereka tiba di negeri asal mereka, mereka sangat sedih dan kecewa karena tanah leluhurnya telah hancur. Zerubabel yang diangkat pemerintah Persia sebagai bupati Yehuda, bersama Nabi Hagai dan Zakaria, memberi semangat, dorongan kepada bangsa itu, dan mulai menyuruh mereka membangun bait Allah. Meski tertati-tati dan terseok-seok, bait Allah kemudian berhasil dibangun. Yang saya mau garis bawahi di sini ialah ketika orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan di Babel itu hendak pulang ke Yerusalem di Yehuda, mereka telah menerima pemberian-pemberian yang baik dari pemerintah Persia, termasuk dari Raja Kores, maupun dari masyarakat setempat dan orang-orang Israel yang masih tinggal di Babilonia, yang belum mau pulang ke Yerusalem. Pemberian-pemberian itu ialah emas, perak, tembaga, uang ternak, dan berbagai benda berharga lainnya untuk dipakai mereka nanti dalam pembangunan bait Allah. Kita boleh bandingkan itu dalam Esra pasal 1 dan pasal 8. Tentunya saudara-saudara, kita boleh berpikir bahwa adalah masuk akal bila Zakaria diperintahkan Tuhan untuk memungut persembahan dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, karena mereka tentunya adalah bagian dari orang-orang yang kembali dari pembuangan, yang tentu juga telah membawa emas, perak, tembaga, dan lain-lain dari sana. Tentu juga kita boleh berpikir bahwa sesungguhnya bukan hanya 3 orang ini yang memberi persembahan emas dan perak untuk kepentingan pelayanan dan pembangunan bait Allah, tetapi semua orang Israel yang kembali dari pembuangan pasti dengan kesadaran dan kerelaan hati mau memberikan persembahan uang, emas, perak, dan lain-lain yang mereka peroleh dari pembuangan untuk kepentingan pembangunan bait Allah. Nah, saya pikir saudara-saudara penting untuk kita pikirkan satu hal, yaitu bahwa mereka adalah orang-orang yang kembali dari Babel. Babel dalam Alkitab adalah lambang dari dosa dan kejahatan. Bandingkan itu dalam Wahyu 18 ayat 1-3. Jadi sekali lagi, Babel itu adalah lambang dari dosa dan kejahatan. Jadi, kembali dari Babel
dan pergi ke Yerusalem, menunjukkan pada karya Allah yang membawa mereka, membawa orang-orang berdosa untuk meninggalkan kehidupan dalam dosa, meninggalkan kehidupan dalam kejahatan, dan kembali kepada Allah untuk hidup dalam terang keselamatannya. Itulah orang-orang yang telah mengalami pertobatan, masuk dalam hidup yang baru, dan bertumbuh dalam kebenaran. Orang-orang inilah yang kemudian memberikan persembahan-persembahan yang bernilai untuk kemajuan pekerjaan Allah melalui gereja di dunia ini. Jadi, Nabi Sakaria disuruh Tuhan untuk memungut persembahan emas dan perak dari Heldai, Tobia, dan Yedaya dalam rangka membuat mahkota dan kemudian akan diletakkan ke kepala Imam Besar Yosua bin Yosadak. Berbicara mahkota di sini, saudara-saudara, jelas berbicara tentang tahta. Dalam hal ini, tahta kerajaan. Siapa yang mengenakan mahkota menunjukkan bahwa dia adalah raja. Nah, pada ayat 11 dikatakan dalam perintah Tuhan kepada Sakaria, mahkota itu akan dikenakan kepada Imam Besar Yosua bin Yosadak. Kalau kita mengikuti perjalanan sejarah Israel, sebagaimana yang disaksikan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, belum pernah terjadi seorang imam diangkat menjadi raja. Atau ada raja yang sekaligus merangkap sebagai imam. Kalau imam merangkap nabi, ada. Nabi merangkap imam, ada. Akan tetapi imam merangkap raja, itu tidak pernah terjadi. Bahkan kalau kita baca di 2 Tawarikh 26, di situ dikisahkan tentang Raja Uzia yang mau membakar ukupan yang seharusnya dilakukan oleh imam. Para imam sudah melarangnya, tetapi dia tetap melakukan itu. Maka Tuhan marah, murka, dan menghukum Raja Uzia dengan penyakit, sampai penyakit itu membawa dia mati. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan memerintahkan Zakaria membuat mahkota untuk meletakkannya ke kepala Imam Besar Yosua, itu adalah hal yang unik, hal yang baru dan aneh. Apa maksudnya itu? Nah, kita berhenti dulu di sini untuk lanjut ke ayat 12, dan nanti sebentar setelah di ayat 12 kita akan menemukan jawabannya. Sekarang kita masuk pada penafsiran bagian yang kedua, yaitu ayat 12. Ayat 12 itu berkata begini. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Itu bunyi ayat 12. Saudara-saudara, kalau tadi Tuhan memerintahkan Sakaria untuk memungut persembahan emas dan perak, untuk dibuatkan mahkota yang kemudian akan diletakkan ke kepala Imam Besar Yosua, sekarang Tuhan menyatakan kepada Sakaria bahwa Imam Besar Yosua itulah orang yang bernama Tunas, yang akan bertunas dari tempatnya dan akan dipakai Tuhan untuk mendirikan bait Tuhan. Nah, apa artinya ketika Tuhan memerintahkan kepada Sakaria untuk memakaikan mahkota ke kepala Imam Besar Yosua, dan kemudian menyatakan bahwa namanya adalah Tunas, yang akan bertunas di tempatnya dan akan mendirikan bait Tuhan? Saudara-saudara, berbicara tunas di sini bisa dalam 4 pengertian. Pertama, tunas yang adalah tunas yang muncul dari permukaan tanah. Dari benih yang mati, yang ditabur atau ditanam, lalu muncul tunas. Yang kedua, tunas baru yang keluar dari pohon yang telah mati. Entah pohon itu mati karena ditebang, atau mati dengan sendirinya karena kondisi alam. Nah, tahu-tahu dari pohon yang mati itu keluar tunas baru yang akan menjadi cikal bakal generasi baru dari pohon itu.
Ketiga, tunas yang keluar dari suatu cabang dari pohon yang hidup yang akan menjadi ranting. Atau keempat, tunas yang keluar dari ranting pohon yang hidup yang akan menjadi cikal bakal dari buah. Nah, tunas yang mana yang dimaksud dari empat pengertian ini? Mari kita melihat konteks dari umat Yahudi yang pulang dari pembuangan ini. Pada tahun 587 sebelum Masehi, pasukan militer kerajaan Babilonia menginvasi dan menggempur kota Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Kota Yerusalem dihancurkan. Demikian juga bait Allah di Yerusalem dilululantahkan. Tetapi semua perkakas yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga diambil dan dibawa oleh Nebukadnezar ke negerinya di Babilonia. Nah, sebagian penduduk kota Yerusalem juga diangkut dan ditawan sebagai orang buangan yang harus melakukan kerja paksa di Babel. Sementara itu, di dunia waktu itu sedang bangkit sebuah kerajaan yang makin hari makin kuat, yang bernama Kerajaan Persia. Pada tahun 539 sebelum Masehi, militer kerajaan Persia di bawah kepemimpinan Raja Kores mengalahkan Babilonia dan menjadikan Babilonia sebagai salah satu koloni jajahannya. Beberapa tahun kemudian, Raja Kores merasa prihatin terhadap rakyat Yehuda yang berstatus sebagai buangan di Babilonia. Lalu dia mengizinkan mereka untuk pulang kembali ke negeri mereka di Yehuda dan di kotanya Yerusalem. Terjadi 2 kali kepulangan, 2 kloter kepulangan. Kepulangan yang pertama dipimpin oleh Zerubabel dan Imam Ezra. Rakyat Yehuda yang pulang kembali ke Yerusalem sangat bergembira atas kesempatan pulang itu. Mereka begitu yakin bahwa Tuhan telah memakai Kores untuk mewujudkan nubuat para nabi sebelumnya, bahwa sesudah masa 70 tahun, mereka akan kembali dari pembuangan. Mereka berjalan menuju Yerusalem dengan pengharapan yang baru, akan hidup baru dalam pemulihan yang Tuhan sediakan, yang di dalamnya ada kesejahteraan dan kemakmuran. Tetapi, begitu tiba di Yerusalem, mereka terkejut sekali dan sangat kecewa. Kenapa? Yang ada di kota Yerusalem itu hanyalah reruntuhan kota yang lama, termasuk reruntuhan bait Allah. Maka mereka bertanya-tanya dalam kesedihan dan kekecewaan itu, mana janji pemulihan Tuhan? Mana kesejahteraan dan kemakmuran yang dinubuatkan? Dalam kekecewaan dan semangat yang patah, perlahan-lahan mereka mulai membenahi kota dan membangun tempat tinggal mereka. Namun dalam keadaan itu pun mereka terus diganggu dan diancam oleh orang-orang luar yang datang mencuri, merampok, dan membunuh. Kondisi mental mereka makin hari makin terpuruk dan merosot. Maka di tengah keadaan itu Tuhan memakai Nehemia, seorang Yehuda, namun menjadi pejabat di istana kerajaan Persia. Nehemia mendapat izin, wewenang, dan dana dari kerajaan Persia untuk membangun tembok kota Yerusalem. Maka setelah tembok kota Yerusalem dibangun, amanlah penduduk Yerusalem dari berbagai gangguan yang dari luar. Namun semangat untuk membangun bait Allah belum terbit di dalam diri mereka. Maka para nabi, yaitu Hagai dan Zakaria, serta imam besar waktu itu, yaitu Yosua bin Yozadak, memberikan dorongan dan semangat kepada umat Yehuda di Yerusalem untuk mulai membangun bait Allah. Dalam konteks itulah kita memahami ayat 12 ini. Nah, selanjutnya mari kita melihat konteks yang lain yang berkaitan dengan tunas. Yesaya 4:2. Yesaya 4 ayat 2. Di Yesaya pasal 4 ayat 2, mari kita lihat sama-sama, saudara-saudara.
Yesaya pasal 4 ayat 2 berkata begini. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Jadi saudara-saudara, ini bagian pertama dari perjanjian lama yang berbicara tentang tunas. Lalu kita lihat ayat yang lain, yaitu Yesaya 11 ayat 1 sampai 6. Kita lihat. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 6. Berkata begini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lalu kemudian Yeremia 23 ayat 5. Coba kita lihat Yeremia pasal 23 ayat 5. Ya. Yeremia 23 ayat 5 berkata begini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Lalu Sakaria 3 ayat 8. Kita kembali ke Sakaria. Sakaria pasal 3 ayat 8 berkata begini. Dengarkanlah hai imam besar Yosua. Ini sudah tentang imam besar Yosua. Dengarkanlah hai imam besar Yosua. Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Saudara-saudara, dari sejumlah teks perjanjian lama yang berbicara tentang tunas, kita dapat memperoleh suatu gambaran. Yang pertama, nubuat tentang kemunculan atau kedatangan sang tunas diberikan oleh Tuhan melalui para nabi dalam konteks umat Israel yang sedang di tengah kesusahan dan penderitaan, dan bahkan kesusahan dan penderitaan yang serius oleh karena penghukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka sendiri. Keadaan Israel yang demikian digambarkan seperti tanah kering dan tandus, tidak ada kehidupan. Yang kedua, dalam konteks itu, Tuhan menubuatkan firman-Nya melalui para nabi. Suatu tunas akan tumbuh. Yang ketiga, dalam nubuat-nubuat tentang tunas itu sendiri menunjuk pada dua hal. Yang pertama menunjuk pada sisa umat Israel yang diluputkan Tuhan dari penghukumannya, bahwa ada sisa umat Israel yang akan menjadi tunas.
dalam hal ini menjadi cikal bakal bagi suatu Israel baru yang akan dipulihkan untuk kembali menjadi suatu bangsa Israel yang besar dan permai, yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang keempat, ini yang pengertian yang kedua ya, atau hal kedua yang ditunjukkan oleh tunas itu, yaitu nubuat-nubuat tentang tunas juga menunjuk pada satu sosok. Kalau yang pertama tadi menunjuk pada sisa-sisa Israel, sekarang menunjuk pada satu sosok, satu pribadi. Atau dikatakan sebagai lambang dari suatu sosok, yaitu Raja yang adil dan bijaksana, yang oleh umat Israel juga disebut Mesias, Kristus. Dan ini berarti menunjuk pada Yesus. Dan terakhir, kelima, nubuat tentang tunas itu membangkitkan harapan dan optimisme bagi umat Israel di tengah kondisi keterpurukannya, yang karena itu sekaligus membangkitkan semangat pertobatan untuk kembali kepada Tuhan. Maka, apa yang dimaksud dengan tunas pada Sakaria 6 ayat 12 ini? Untuk lebih jelasnya, kita kembali menoleh ke Sakaria 3 ayat 8, yang sekali lagi berkata begini, "Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku mendatangkan hambaku, yakni sang tunas." Jadi, pada pasal 3, nubuatan Tuhan menyatakan bahwa imam besar Yosua dan bahkan para imam lainnya merupakan suatu lambang. Lambang apakah itu? Pada pasal 6 ini kemudian kepada Yosua akan dikenakan mahkota di kepalanya dan namanya akan disebutkan tunas yang akan membangun bait Tuhan. Dengan demikian, nubuat tentang mahkota yang akan diletakkan di kepala imam besar Yosua menyebutnya sebagai tunas adalah suatu lambang, suatu simbol yang menunjuk pada dua hal dalam dua konteks. Nah, dalam konteks yang dekat, yaitu konteks umat Yehuda yang telah kembali dari pembuangan, yang sedang menanti-nantikan pemulihan dari keterpurukan hidup, Tuhan akan memakai imam besar Yosua menjadi tunas yang akan membawa kehidupan yang baru. Kita tahu bersama bahwa tunas itu adalah tunas yang tumbuh dari benih yang mati atau dari pohon yang mati, seperti yang digambarkan tadi. Maka ada satu sosok dalam hal ini Yosua yang akan menjadi tunas, yaitu yang akan membawa kehidupan yang baru, menjadi pemimpin spiritual yang akan memimpin mereka membangun bait Tuhan, untuk mewujudkan suatu umat yang hidupnya berpusat pada bait Tuhan, berpusat pada Tuhan sendiri. Umat yang taat, patuh, dan setia kepada Tuhan dan firman-Nya akan muncul lagi seperti tunas kehidupan yang baru yang dipulihkan, diberkati, dan dipakai Tuhan dalam mewujudkan misinya di dunia ini. Itu dalam konteks yang dekat waktu itu. Nah, dalam konteks yang jauh, imam besar Yosua melambangkan tunas yang menunjuk pada Mesias, yaitu Kristus Yesus yang adalah imam, raja, dan bahkan nabi yang sedang dinanti-nantikan oleh umat Israel, yang akan datang untuk membawa kelepasan bagi umat Israel dan bahkan bagi seluruh umat manusia, dan yang akan membangun bait Tuhan. Dalam hal ini, bait Tuhan itu menunjuk pada umat Israel yang baru, yaitu persekutuan orang percaya, yaitu gereja yang diberkati, dipelihara, dan dipakai oleh Tuhan dalam mewujudkan misinya di dunia ini. Jadi, bila kita kembali pada nubuat tentang mahkota yang akan diletakkan ke kepala imam besar Yosua, itu bukan dalam pengertian harafiah bahwa imam besar Yosua akan diangkat sebagai raja. Tidak. Dalam konteks yang dekat, saat itu, meletakkan mahkota ke kepala imam besar Yosua itu dikaitkan dengan tugas, yaitu mendirikan bait Tuhan yang diberikan Tuhan kepadanya.
mengenakan mahkota ke kepala imam besar Yosua menunjukkan bahwa Tuhan memberi otoritas, wewenang kepada imam besar Yosua untuk memimpin pembangunan bait Tuhan. Oleh karena bait Tuhan sebelumnya dibangun oleh seorang raja, yaitu Salomo, maka Tuhan pun menunjukkan melalui tanda perlambang mahkota bahwa kepada imam besar Yosua diberikan otoritas raja untuk membangun bait Allah yang kedua itu. Sedangkan dalam konteks yang masih jauh, itu hanya mengandung makna perlambang yang menunjuk pada Mesias, yaitu Yesus, Raja sekaligus Imam dan Nabi, yang akan membangun bait Allah yang baru, yaitu gereja, persekutuan orang percaya. Itu tafsiran bagian yang kedua. Sekarang mari kita masuk pada tafsiran bagian ketiga, yaitu ayat 13. Ayat 13 itu saya bacakan sekali lagi, demikian bunyinya. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Itu bunyi ayat 13. Nah, saudara-saudara, kita lihat di ayat 13 ini kembali diberikan penegasan oleh Tuhan bahwa dialah, yaitu imam besar Yosua, yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk memimpin pembangunan rumah Tuhan. Selanjutnya, dinubuatkan bahwa di sebelah kanan dari imam besar Yosua akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Apa artinya itu? Kita tetap memikirkan ini dalam kerangka konteks yang dekat dan konteks yang jauh. Nah, dalam konteks yang dekat, yaitu konteks umat Yehuda di Yerusalem pasca atau sesudah pembuangan, seorang imam di sebelah kanan Yosua menunjuk pada rekan-rekan imam dari imam besar Yosua seperti yang dimaksud pada Sakaria 3 ayat 8. Sebelah kanan di sini mengandung arti simbolik, yaitu sebelah kanan itu adalah simbol dari orang-orang kepercayaan. Jadi, rekan-rekan imam dan imam besar Yosua akan menjadi orang-orang kepercayaannya yang akan membantunya dalam memimpin pembangunan bait Tuhan. Dan bahkan mereka, yaitu imam besar Yosua dan rekan-rekan imam yang akan membantunya, akan memikirkan, merancangkan, dan mewujudkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan umat Yehuda pasca pembuangan yang saat itu masih diwarnai dengan berbagai kemelut dan penderitaan. Bahwa kedamaian itu bersumber dari Tuhan. Maka ketika umat memusatkan hidup mereka kepada Tuhan di bait-Nya, kedamaian dan ketentraman akan mulai hadir dalam kehidupan mereka bersama. Ketika hidup umat dipusatkan pada Tuhan, maka kedamaian hadir karena Tuhanlah sumber kedamaian itu. Maka ketika imam besar Yosua dan imam-imam pembantunya memikirkan, merancangkan, dan mewujudkan kedamaian di tengah umat, itu artinya mereka bukan hanya membangun bait Tuhan dalam pengertian gedung, tetapi terutama membangun kehidupan rohani umat sebagai bait Tuhan, yaitu membimbing umat untuk menjadi umat yang memusatkan hidupnya kepada Tuhan, pada firman-Nya, dalam ketaatan dan kesetiaan. Nah, dalam konteks yang jauh, kita sudah lihat bahwa imam besar Yosua yang disebut tunas merupakan perlambang dari Mesias, yaitu Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa. Lalu orang-orang tebusannya, yaitu orang-orang yang beriman kepadanya, dihimpunkannya menjadi satu persekutuan yang disebut gereja. Gereja, itulah bait Tuhan, tempat kediaman Roh Kudus.
1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi, gereja, yaitu persekutuan orang percaya, adalah bait Tuhan yang sudah dibangun oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus kemudian mengangkat para pelayan gerejanya untuk terus membangun baitnya. Dan para pelayan gereja Tuhan ini ditugaskan untuk senantiasa memikirkan, merancangkan, dan mewujudkan kehidupan umat yang damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama. Demi mewujudkan misi yang dipercayakan Tuhan, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani, agar yang sudah percaya dan diselamatkan bertumbuh dalam kebenaran, dan yang belum percaya menjadi percaya dan diselamatkan. Sekarang kita masuk pada tafsiran bagian yang keempat, yaitu ayat 14. Saya bacakan sekali lagi. Ayat 14 berkata begini. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Zefanya. Saudara-saudara, kalau tadi Tuhan memerintahkan Sakaria untuk mengumpulkan persembahan emas dan perak dari Heldai, Tobia, Yedaya, dan Yosia bin Zefanya, agar dari persembahan mereka itu dibuatkan mahkota yang akan diletakkan ke kepala imam besar Yosua. Sekarang nubuat itu berisi perintah bahwa mahkota yang dikenakan di kepala imam besar Yosua itu kemudian akan tetap tinggal di dalam bait Tuhan. Tentu ketika bait Tuhan itu sudah selesai dibangun. Nah, apa artinya itu? Jadi, melalui ayat ini kita membayangkan bahwa mahkota sebagai lambang otoritas dikenakan di kepala imam besar Yosua sebagai pertanda Tuhan memberinya otoritas, wewenang untuk memimpin pembangunan bait Tuhan. Sepanjang proses pembangunan bait Tuhan itu, imam besar Yosua terus mengenakan mahkota itu, meski sebenarnya mahkota itu bukan perlengkapan imam. Mahkota itu hanya dikenakan raja, bukan imam. Namun dalam kepentingan pembangunan bait Tuhan, Allah memerintahkan hal itu agar umat Yehuda tunduk dan patuh kepada imam besar Yosua dalam membangun bait Tuhan. Oleh karena mahkota itu bukan perlengkapan imam, maka ketika bait Tuhan selesai dibangun dan sesudah diresmikan, mahkota itu akan dilepaskan dari kepala imam besar Yosua dan disimpan di bait Allah sebagai peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Zefanya yang telah dengan kerelaan membantu kelancaran pembangunan bait Tuhan dalam rangka mewujudkan umat Yehuda yang hidup berpusat pada Tuhan dan firman-Nya dalam ketaatan dan kesetiaan. Lebih dari itu, kita sudah lihat bahwa pengenaan mahkota ke kepala imam besar Yosua dalam konteks yang jauh adalah perlambang Mesias sang raja yang akan datang sekaligus sebagai imam dan nabi yang akan membangun bait Allah, yaitu suatu umat kepunyaannya, gereja, tempat kediaman Roh Kudus yang akan dipakainya untuk meneruskan misinya di dunia ini. Mahkota sang raja disimpan di bait Allah menunjukkan bahwa otoritas kemuliaan Kristus Raja ada di dalam gereja dan bahkan di dalam diri setiap orang percaya. Karena setiap orang percaya secara individu adalah bait Allah. Pun orang-orang percaya sebagai satu persekutuan adalah bait Allah. Dan kemuliaan Kristus Raja ada di dalam bait Allah, dalam kehidupan setiap pribadi orang percaya, dalam kehidupan bersama setiap orang percaya. Ketika otoritas dan kemuliaan Kristus Raja ada di dalam gereja dan hidup setiap orang percaya, menunjukkan bahwa setiap orang percaya terus dibangun dalam kehidupan yang dijalani di bawah otoritas Kristus, di bawah pimpinan firman-Nya, yang membuat kehidupan setiap orang percaya dan gereja sebagai persekutuan memancarkan kemuliaan Kristus Raja dalam kemuliaannya, dalam kehidupannya. Sekarang bagian terakhir, ayat 15. Saya bacakan sekali lagi.
ayat 15 itu berkata begini. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan? Dalam konteks yang jauh ke belakang, ini mengingatkan pada bait Allah yang dibangun Raja Salomo, di mana ada banyak orang asing yang datang membawa bantuan material yang bernilai seperti emas, perak, kayu, dan lain-lain untuk pembangunan itu. Orang-orang dari jauh di sini dapat dipahami sebagai orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Nah, dalam konteks dekat, umat Yehuda pasca pembuangan waktu itu, mungkin ini menunjuk pada Raja Kores, Raja Persia, yang memberi banyak bantuan dana, emas dan perak kepada umat Yehuda yang pulang dari Babel demi membangun bait suci mereka. Dalam konteks yang sedikit lebih jauh lagi ke depan, mungkin ini menunjuk pada Herodes, Raja Yahudi, yang sebenarnya bukan orang Yahudi karena dia adalah orang Edom, yang demi mengambil hati orang Yahudi pada tahun 19 sebelum Masehi, dia melakukan renovasi besar-besaran terhadap bait suci di Yerusalem itu, sehingga menjadi lebih besar dan lebih megah. Nah, dua hal ini hanya kemungkinan saja, saudara. Tetapi yang pasti, dalam konteks yang jauh ke depan, orang-orang dari jauh atau orang-orang dari bangsa-bangsa yang lain yang akan datang untuk turut membangun bait Tuhan itu menunjuk pada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, yang oleh anugerah Tuhan boleh menjadi percaya kepada Yesus dan menjadi anggota gereja, menjadi bait Allah yang dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah, yaitu gereja, persekutuan orang percaya, dalam menyelenggarakan misi yang telah dipercayakan kepada gereja, misi Tuhan Yesus, misi penginjilan, misi membangun iman yang diembankan kepada gereja, kepada setiap orang percaya. Di sini kita dapat melihat bahwa keselamatan itu tidak hanya disediakan Tuhan bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi saja, tetapi untuk semua orang di segala bangsa. Maka semua orang dari segala bangsa dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah, yaitu kehidupan dan persekutuan orang percaya, agar senantiasa hidup memancarkan kemuliaan Tuhan. Namun, ada satu pesan yang paling penting dari semua nubuatan itu, yaitu bahwa semua itu, yaitu keberhasilan pembangunan bait Tuhan itu akan terwujud, dan damai sejahtera akan mengalir ke dalam kehidupan mereka apabila, dikatakan di ayat 15, kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Artinya, dituntut ketaatan, kedengar-dengaran, dan kesetiaan umat kepada Tuhan, agar betul-betul suatu tunas kehidupan yang baru menggantikan kehidupan lama yang penuh dengan kesesakan dan penderitaan itu muncul, terwujud di tengah-tengah kehidupan umat Yehuda pasca pembuangan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ketiga dari penafsiran ini, atau dari telaah sederhana ini, yaitu benang merah teks yang berkaitan dengan tema bersama membangun bait Tuhan adalah tema pembahasan dalam telaah sederhana ini. Bait Tuhan di sini mengandung 3 pengertian. Pertama, bangunan bait Tuhan yang oleh perintah Tuhan melalui Nabi Zakaria akan dibangun oleh umat Yehuda yang baru pulang dari pembuangan di Babel, di bawah pimpinan Imam Besar Yosua. Kedua, bait Tuhan di sini juga menunjuk pada umat Yehuda itu sendiri, di mana dengan membangun bangunan bait Tuhan,
umat Yehuda mulai menata kembali kehidupan beriman mereka, di mana ketika bangunan bait Tuhan sudah berdiri, maka Tuhan diyakini hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka dibimbing untuk memusatkan hidup mereka ke bait Tuhan. Dalam hal ini memusatkan hidup mereka kepada Tuhan sendiri yang hadir di bait-Nya, untuk menjadi umat yang mengasihi Tuhan, umat yang taat dan setia pada hukum-hukumnya. Bait Tuhan di sini adalah juga menunjuk pada gereja, yaitu orang-orang percaya, umat tebusan Tuhan, yang oleh karya penebusan Yesus, maka kehidupan orang yang percaya padanya dijadikan sebagai bait Tuhan, tempat kediaman Roh Kudus, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Nah, dalam teks Zakaria 6 ayat 9-15 ini, ada sejumlah pihak yang dipakai Tuhan untuk membangun bait Tuhan. Yang pertama itu Nabi Zakaria yang menerima firman Tuhan, yang di dalamnya mengandung perintah dan nubuat yang berkaitan dengan pembangunan bait Tuhan. Yang kedua menunjuk pada Yosia, di mana rumahnya menjadi tempat tinggal dari orang-orang yang hendak dipakai Tuhan berkaitan dengan misi membangun bait Tuhan. Yang ketiga, orang-orang yang bernama Heldai, Tobia, dan Yedaya yang tinggal di rumah Yosia tadi, yang mempersembahkan emas dan perak untuk pembuatan mahkota yang akan diletakkan ke kepala imam besar Yosua, yang oleh Tuhan diberikan otoritas untuk memimpin pembangunan bait Tuhan. Yang keempat, tentu umat Yehuda sendiri, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks bacaan ini. Dan terakhir, kelima, orang-orang dari jauh atau dari bangsa-bangsa lain. Nah, inilah 5 pihak yang bersama-sama mengerjakan pembangunan bait Tuhan. Saudara-saudara, kita orang-orang percaya, umat tebusan Tuhan, baik individu maupun sebagai persekutuan, telah dijadikan Tuhan sebagai bait Tuhan, tempat kediaman Roh Kudus. Kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk terus bersama membangun bait Tuhan. Bersama membangun bait Tuhan berarti membangun pelayanan gereja, untuk semakin hari semakin maju demi pertumbuhan rohani kita, orang-orang percaya. Agar makin hari makin mengenal kebenaran, makin hidup dalam kebenaran, dan makin memancarkan kemuliaan Kristus melalui hidup pribadi, keluarga, dan persekutuan kita, tetapi juga untuk bersaksi memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya, agar mereka menjadi percaya dan beroleh penebusan serta keselamatan hidup yang kekal. Dalam rangka bersama membangun bait Tuhan itu, setiap kita dipanggil untuk mempersembahkan kepada Tuhan dengan rela segala karunia yang ada pada kita masing-masing. Yang punya karunia memimpin, memimpinlah dengan baik pembangunan bait Tuhan ini. Yang punya karunia jabatan pelayanan, baik pelayan khusus maupun pelayan dalam formasi lainnya untuk membantu para pelayan khusus, persembahkanlah karunia-karunia jabatan itu untuk memajukan pelayanan. Yang punya karunia memberitakan firman, karunia bernyanyi, karunia bermusik, karunia menasihati, karunia menjadi donatur, dan berbagai karunia lainnya yang banyak sekali. Hendaklah kita masing-masing mempersembahkan karunia-karunia itu untuk kemajuan pembangunan bait Tuhan, kemajuan gereja, kemajuan pelayanan, kemajuan pertumbuhan iman jemaat, dan kemajuan pelayanan Injil. Lebih lagi dari semua itu, kita semua sebagai umat tebusan Tuhan dipanggil untuk mempersembahkan secara rutin persembahan-persembahan dalam bentuk dana sesuai kemampuan dan kerelaan kita demi kelancaran dan kemajuan pembangunan bait Tuhan. Amin. Demikian telah sederhana kita saat ini, saudara-saudara. Mari kita menutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran firman yang Kau berikan kepada kami saat ini. Mampukan kami untuk mengerti, memahami maksud-maksud-Mu yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami lewat telaah ini.
Dan apabila kami mengemban tugas sebagai pelayan untuk memberitakan firman-Mu di Gereja Mas Injili di Minasa di minggu depan yang mulai besok akan kami masuki, kiranya Tuhan memberikan kepada kami roh hikmat dan pengetahuan serta urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk mempersiapkan dan melakukan pelayanan pemberitaan firman ini sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, murni, pikiran yang jernih, berdasarkan maksud-maksud yang Tuhan sudah bukakan bagi kami. Membangun iman jemaat lewat firman Tuhan dan bahkan membangun kerohanian kami sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saudara-saudara untuk sesi kali ini. Sebelum saya mengakhiri, kembali lagi saya berpesan, jika saudara mengikuti layanan lewat media sosial ini dan merasa diberkati, berkenan kiranya untuk menekan tombol subscribe-nya supaya kami akan semakin dapat mengembangkan pelayanan lewat media sosial ini. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada edisi yang berikut. Tuhan berkati.